Sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan ketiga Agustus tahun 2022. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 Jam. KPK melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring melakukan berbagai upaya untuk mengkaji dan memitigasi resiko terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam agenda laporan pencapaian semester 1 pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK. Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring juga memiliki berbagai program penting lainnya dalam rangka pemberantasan korupsi. Mengingat pencegahan merupakan salah satu strategi dalam trisula pemberantasan korupsi sebagai upaya mewujudkan Indonesia maju dan bebas dari korupsi pada masa yang akan datang. Sebagai pilar demokrasi, partai politik, parpol, memiliki peran mewadahi sistem perpolitikan nasional dalam seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan politik cerdas berintegritas PCB Terpadu 2022 untuk Partai Persatuan Pembangunan P3. Melalui PCB Terpadu, KPK berharap dapat terbangun integritas parpol dan meningkatnya kesadaran berpolitik dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan bebas dari korupsi. Karena integritas terbentuk melalui suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, dan berbagai hal yang dihasilkan. KPK berharap Partai Nasional Demokrat atau Nasdem konsisten untuk merestorasi Indonesia, yakni merestorasi kader dan memperbaiki sistem agar dapat mewujudkan tujuan negara. Harapan itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di hadapan puluhan pengurus DPP Partai Nasdem di acara politik cerdas berintegritas atau PCB Terpadu 2022 di Jakarta. Melalui kegiatan PCB, lanjut Gufron, KPK ingin merestorasi kader partai politik karena korupsi bisa terjadi oleh dua hal, yakni orangnya yang tidak berintegritas dan sistem yang buruk. KPK menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron bertugas sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Gufron mengajak seluruh insan KPK memperingati sekaligus mensyukuri Hari Kemerdekaan untuk mengingat jasa para pahlawan dalam mewujudkan visi bangsa Indonesia. KPK menjadikan Hari Peringatan Kemerdekaan sebagai momentum untuk bekerja lebih keras demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negeri yang bebas dari korupsi. Harapan itu akan terus dijaga hingga pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia maju, makmur, dan sejahtera. KPK menyambangi kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas untuk melakukan koordinasi terkait laporan capaian Stranas PK di ruang DH12 kantor Bappenas. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut kegiatan penyampaian laporan capaian kinerja Stranas PK tersebut merupakan bagian dari proses monitoring serta evaluasi terkait upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan selama ini. Kegiatan audiensi turut dihadiri Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, PLT Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas Slamet Sudarsono, PLT Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno, Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Mia Amalia, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan, Koordinator Stranas PK KPK Zil Irfan Rusli, dan para peserta audiensi. KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020. 5 orang tersangka tersebut yaitu sebagai pihak pemberi ER
Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, dan sebagai pihak penerima AS, Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara, mantan Kasub Auditorat Sulsel 1 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, YBHM, pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, WIW, mantan pemeriksa pertama, Kasubag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan GG, pemeriksa, staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan. AMP Wali Kota Cimahi periode 2017 sampai dengan 2022 ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pengurusan penanganan perkara korupsi dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat. Perkara ini sebelumnya KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, yaitu Stepanus Robin Patuju dan Maskur Hussein. Tersangka AMP diduga berinisiatif mengkondisikan agar KPK tidak melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi dalam pengusutan dugaan korupsi di Cimahi. AMP diduga sepakat dan bersedia menyiapkan dan memberikan sejumlah uang kepada Stepanus Robin Patuju dan Maskur Hussein. Sejumlah uang yang diberikan AMP diduga sebesar 500 juta rupiah yang antara lain berasal dari penerimaan gratifikasi beberapa ASN di Pemkot Cimahi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk tetap solid tak terlibat korupsi dan menjauhi segala potensi korupsi di partainya. Hal ini disampaikan Alex saat membuka kegiatan politik cerdas berintegritas PCB terpadu bagi PSI di Jakarta. KPK mendorong PSI sebagaimana partai politik lainnya yang telah mengikuti PCB terpadu untuk berkomitmen bahwa kelulusan belajar mandiri secara elektronik anti korupsi untuk sektor politik ini dijadikan prasyarat saat kader ingin menjadi calon legislatif atau calon eksekutif. Terobosan melalui Trisula Pemberantasan Korupsi dilakukan sebagai strategi mewujudkan visi lembaga bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi tersebut berjalan baik, lanjut Gufron, KPK sebagai mesin penggerak utama pemberantasan korupsi fokus pada 5 hal, yaitu pembentukan sumber daya manusia yang berkinerja optimal, pembangunan sistem informasi dan data terintegrasi yang adaptif, peningkatan efektivitas regulasi pemberantasan korupsi dan penataan kelembagaan, serta terus berupaya dalam peningkatan kepercayaan publik dan reputasi organisasi. Di mana kelima fokus tersebut dijalankan oleh Sekretariat Jenderal dan Kedeputian Bidang Indah. BS selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Timur 2014-2016 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2018 ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam perkara ini tersangka BS selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016 sepakat akan memberikan bantuan keuangan provinsi kepada Kabupaten Tulung Agung dengan pemberian fee antara 7 hingga 8% dari total anggaran yang diberikan. Tersangka BS selanjutnya diduga menerima sejumlah uang sebesar 3,5 miliar rupiah dari Sutrisno. Kemudian pada tahun 2017, tersangka BS saat menjadi Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur kembali menerima fee sebesar 6,75 miliar atas pencairan alokasi bantuan keuangan tahun 2017 dan 2018. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa uang oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022.
Kegiatan tangkap tangan berlangsung pada Jumat 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana tim KPK mengamankan 8 orang di wilayah Lampung, Bandung, dan Bali. KPK selanjutnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024, HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung, MB, Ketua Senat Universitas Lampung, dan AD, pihak swasta. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.